Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak, orang bilang apa, kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Politisi PDIP Adian Apitupulu tidak habis pikir dengan klaim yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait alias ARA. ARA sebelumnya lapor ke Presiden Prabowo kalau pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah sejak 20 Oktober 2024. Hal itu disampaikan Adian saat menjadi narasumber di acara Kompas TV bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Ia mengatakan, masyarakat juga terhentak dengan kesaktian luar biasa dari ARA. Dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Adian yang penasaran kemudian sempat bertanya kepada Fahri Hamzah. Fahri Hamzah bahkan sempat tersenyum hingga tertawa. Adian bingung bagaimana ARA akan mempertanggungjawabkan itu, karena Fahri mengaku 40.000 rumah itu di zaman Jokowi. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak, orang bilang apa, kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Klaim ARA soal pencapaian pembangunan rumah itu juga sempat membuat Adian dihubungi oleh rekan-rekannya yang juga berprofesi sebagai kontraktor. Rekan-rekan Adian bahkan mengaku heran dengan klaim ARA. Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait mengatakan, pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah sejak 20 Oktober 2024. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo beserta Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita. Banyak wartawan ngejar-kejar saya nanya, minta reaksi soal ARA bikin, Marwar Sirait bikin sayembara menangkap Harun Masiku 8 miliar. Wah, hebat orang kaya. Lebih kaya dari KPK, ya. Melebihi anggaran KPK dia punya. Saya cuma mau bilang gini, ARA sebelum masuk PD Perjuangan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Setelah di PD Perjuangan jadi anggota dewan, lalu kenal sama konglomerat, akhirnya kaya raya, dari orang biasa punya rumah di Menteng, aja gile kan. Oke lah, lalu kenapa dia bikin sayembara itu? Tentu tujuannya adalah menjelek-jelekan PDI Perjuangan, karena mau dekat proses pilkada kemarin, kan gitu nih. Dia juga meremehkan PDI Perjuangan dalam sebuah kampanye yang videonya beredar di mana-mana. Selain itu, melalui bukan podcast ya, rekaman, dia mengatakan bahwa Pram Rano akan kalah karena Anies mendukung. Dan dia lupa menyebutkan bahwa Ridwan Kamil didukung FPI dan Habib Rizik. Perseteruan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait dengan politisi PDIP Deddy Sitorus terus berbuntut panjang. Apalagi Marwar sempat menggelar sayembara berhadiah 8 miliar rupiah bagi yang berhasil menemukan buronan kasus korupsi Harun Masiku. Sayembara itu beredar viral di media sosial X. Harun Masiku itu siapa sih? Kok bertahun-tahun gak bisa ditangkap? Ucap Marwar. Ia pun menjanjikan 8 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku. Besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum.
ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi. Marwarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih menjadi buron. Netizen pun rame-rame mempertanyakan kekayaan dari Marwarar Sirait tersebut. Untuk diketahui, Marwarar tercatat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Taruna Merah Putih organisasi saya PDI Perjuangan. Ia kemudian keluar dari PDIP dan beralih mendukung Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra pada Pilpres 2024. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah baik yang dilakukan Ara? Ya oke, baiklah. Ya, masyarakat sipil, orang punya duit, ya silakan. Tapi pertanyaannya, kenapa bukan kasus timah yang merugikan negara 371 triliun ya? Kenapa bukan soal Blok Medan misalnya? Kenapa nggak soal PIK dijadikan PSN yang dia persoalkan? Banyak lagi kasus-kasus yang lain kerugian negara. Sementara kasus Harun Masiku itu dia korban, ditekan, dimintain duit. Gitu, menyuap, nggak ada kerugian negara di situ, malah dia yang rugi sampai sekarang. Tadi mana dia kan gitu, dan KPK nggak sanggup menangkap. Apa yang dilakukan Ara ini sebenarnya merendahkan KPK, sama dengan bilang udah gua nggak percaya KPK, nih biar rakyat lah yang nyariin bukan KPK gitu, gua kasih 8 miliar. Aduh, lucunya KPK-nya bilang itu bagus, kalau gua mah jadi KPK tersinggung gua kali, dianggap nggak mampu sampai rakyat yang bikin sayembara. Gitu ya penjelasannya. Sampaikan pada Ara, teruslah sombong, kami bahagia kalau Anda tetap arogan. Merdeka. Saat menjadi anggota DPR, Ara melaporkan harta kekayaan setelah dikurangi utang senilai 85,8 miliar rupiah. Ara tercatat memiliki utang sebesar 33,79 miliar rupiah. Harta Ara kebanyakan dalam bentuk tanah dan bangunan sebesar 74,48 miliar rupiah. Aset properti yang ia miliki tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Sementara, Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu anggota DPR RI dan menjadi buronan sejak masuk daftar pencarian orang pada 17 Januari 2020. Dalam perkembangan kasus Harun Masiku ini, KPK mencegah 5 orang untuk berpergian ke luar negeri. Salah satunya ialah staf pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yaitu Kusnadi. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalau kalah itu berat ya. Gitu kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy arah itu dulu, selesai dulu. faktanya. Dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, lu heran. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender bias ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus, terancam lu mati masih tadi. mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas Ya. tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi,